Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotek Infra bersama saya Muklis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan library migration ya, migrasi atau migration pada kodek Nitro 4. Di sini sudah saya siapkan tutorial tertulisnya ya. Nanti teman-teman bisa saya share nanti di kolom komentarnya, nanti bisa di-download sama teman-teman ya. Pertama yang harus kita lakukan, kita langsung saja ya, kita aktifkan terlebih dahulu SAM control panelnya. Ini sudah saya aktifkan SAM control panelnya ya, sudah kita aktifkan SAM control panelnya. Oke, Apache dan MySQL nya sudah diaktifkan ya. Kita boleh close. Selanjutnya kita akan buka browser ya. Kalau buka browser, kita akan buka aplikasi web kita. Ini aplikasi web yang sudah saya buat ya. Aplikasi webnya dia sudah seperti ini yang terakhir ya. Oke, ini sudah ada. Nanti kita tinggal login saja, login. Kemudian kita masuk ke sini ke admin, di tab, nanti dia admin lagi ya. Itu aplikasi web kira-kira. Dan ini ada sebuah database yang kita miliki. Kita ada sebuah database dengan nama dbc4 pweb, ada produk, supplier, tabel fakultas, mahasiswa, prodi, upload, dan tabel user. Nah, ini adalah data-data yang tabel-tabel yang pernah kita buat sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan Visual Studio Code kita, dan kita masuk ke folder app ya. Folder app itu ada di bagian atas, folder app, kemudian saya tutup dulu app, kemudian database, database, kemudian ada migration, database migration ya. Kita lihat ada ya, ini migrationnya. Oke, nanti kita akan buat sebuah file untuk seeder kita ya, buat file migrasi kita yang akan kita jadikan sebagai cara mudah untuk membuat tabel. Saya lupa jelaskan ya. Di sini ada apa itu disebut dengan database migration. Itu adalah cara mudah untuk mengubah database Anda secara struktur dan terorganisasi. Artinya kita mau buat database tanpa menyentuh PHP MyAdmin sama sekali, atau tanpa menggunakan script dari MySQL. Jadi kita memanfaatkan library migration yang ada di kodek Nitro 4. Ini fasilitas migrasi tabel, melacak migrasi mana yang telah dijalankan sehingga harus Anda lakukan dalam migrasi Anda di tempatnya ya. Jadi ini nanti akan kita manfaatkan. Itu yang dimaksud dengan migration. Jadi sebuah library yang ada di kodek Nitro 4 yang memudahkan kita untuk merancang dan menginput data dalam sebuah tabel ya. Cara yang pertama ini kita masuk dulu ke database migration. Oke, di sini kemudian kita buka terminalnya, katanya terminal, new terminal. Kemudian kita tuliskan perintah ini. Sebentar, kita tuliskan perintahnya apa? php migration -2 create. Jadi kita buat dulu create, kita kasih nama orang saja ya. php migration create orang. Jadi kita enter, maka akan cannot be open file migration create migrate. Oh maaf, perintahnya salah nih. php migrate, bukan migration, migrate -2 create ya, orang. Oke, teman-teman bisa yang lain juga tidak apa-apa nama tabelnya ya. Oke, kita enter. Cannot open input file migrate create. Oh, saya lupa lagi teman-teman, maaf ya. php spark ya, php spark migrate -2 create ya, create orang. Oke, nah, ada salah ya. Oh ya, sudah berhasil ya. Kita lihat di bagian migrasinya, terus sudah ada sebuah file dengan nama migration ya, kan akan tampil tanggal pembuatannya dan nama filenya ya. Jadi sudah berhasil kita buat ya. Jadi ini ada sebuah file dengan nama migration. Ini boleh kita tutup dulu. Ini file hasil kita buat tadi.
Jadi namanya adalah 220102, ini tanggal pembuatannya, dan nama filenya adalah orang titik PHP. Jadi kita buat sebuah file migrasi dulu. Nah di sini nanti akan kita buat tabelnya ya. Oke, selanjutnya ini sudah hasilnya ya orang. Selanjutnya kita akan buat sebuah script untuk bikin tabelnya. Jadi bikin tabelnya ini kan ada bagian function of, ada bagian function down ya. Function of itu adalah nama pil yang akan kita gunakan, dan function down adalah metode yang kita gunakan untuk melakukan seeder nanti ya. Oke, kita bisa copy saja teman-teman ya. Jadi copy aja, tidak apa-apa. Di bagian function up-nya kita copy dari this for good file ya. Kalau mau lihat sebenarnya bisa lihat di sini ya, di panduannya ya, orang ya. Kita copy segini saja. Ini teman-teman bisa lihat di manual Codex Nitro 4 ada itu ya. Oke ya, jadi kita buat sebuah perintah di sports add file. Jadi buat perintah untuk membuat sebuah file. Kita buat di tabel orang itu kita buat filenya ID, kemudian nama, ID tipenya integer, constraint-nya 10. Constraint itu length lah, panjang data kira-kira ya. Tipe itu berarti jenis data. Unsigned true, auto increment. Jadi kita buat auto increment dan dia primary ya sifatnya ya. Jadi ID biasa dipakai untuk primary key-nya. Kemudian yang kedua nama, tipenya varchar, constraint-nya 255. Alamat juga sama, varchar, constraint-nya 255. Nah di sini kita tambahkan sebuah pil dengan nama created add. Jadi tanggal dia di input lah kira-kira begitu ya. Kita buat tipenya datetime, kemudian juga sama updated add yang datanya kira-kira sama, dan kita buat tipe datanya datetime dan null true ya, artinya dia boleh kosong sih sebenarnya ya. Kemudian di bawahnya kita masukkan perintah port add key ID. Jadi ID ini dijadikan sebagai key-nya ya. Kemudian kita buat sebuah tabel, artinya pil-pil ini akan diinput untuk tabel dengan nama orang. Kalau orang yang pertama itu untuk bikin migration-nya, file migrate-nya. Sedangkan orang yang di sini adalah membuat nama tabelnya ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini pada bagian function up-nya. Nah, sedangkan pada bagian function down-nya ini kita tuliskan perintahnya seperti ini. Jadi ada perintah yang bisa kita gunakan juga untuk menghapus ya. Menghapus. Oke, jadi yang dibuat tabel orang nanti yang untuk dihapus juga tabel orang juga ya. Oke. Kalau sudah kita save terlebih dahulu, apa perintahnya katanya? Nah, untuk menjalankan file migrate ini kita gunakan perintah php spark migrate ya. Nanti dia akan langsung dibuat. Jangan lupa disimpan teman-teman ya. Oke, kita buka terminal lagi, new terminal, kemudian kita tuliskan php spark migrate. Jangan sampai salah nih. Nanti salah 3 kali tadi. php spark migrate, kemudian kita enter. Oke. Ya, proses migrasi sudah selesai, running all new migration, dan sini ada buktinya. Oke, kita cek coba di PHP My Admin-nya apakah tabel orang sudah berhasil dibuat ya. Kita buka, kita refresh aja, tidak apa-apa. Kita buka di BCB4. Oke, sudah ada file migrasinya dan sudah ada tabel orangnya. Jadi ada 2 tabel, migration dan orang ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini sudah ada tabel dengan nama orang. Kita cek apakah filenya sama seperti yang kita buat. Oke, kita klik orang. Iya, sudah strukturnya. Ya, ada ID, nama, alamat, created add, updated add ya. Untuk tabel migration kita biarkan saja karena nanti fungsi-fungsi migrasi itu bisa kita lakukan. Ini yang dihapus ya. Oke, teman ya. Oke, selanjutnya kita akan input datanya ya. Nah, di dalam PHP 4 kita gunakan namanya seeder ya. Jadi seeder itu adalah perintah yang bisa kita gunakan untuk menginput data ke dalam tabel. Jadi cara sederhana untuk menambahkan data ke dalam database itu namanya seeder. Jadi database seeding ya. Jadi cara sederhana untuk menambahkan data ke dalam
basis data Anda. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita buka folder app sheet ya, app sheets. Ini kita tutup dulu, tidak apa-apa. Kita buka database, kemudian ada sheet database, nanti ada sheet. Ini ada sheet ya. Kita buat sebuah file ya. Jadi dalam database ini kita buat sebuah file dengan nama orang seeder. Ini sama, terserah sih sebenarnya. Kita samakan aja sebenarnya, samakan aja dengan nama database nya. Oh, berarti ini untuk yang tabel orang maksud saya. Oke, orang seeder ya. Oke, enter. Nah, di sini kita buat sebuah perintah php. Ini hapus saja, tidak apa-apa ya. Turun ke bawah. Kita aktifkan namespace nya, jangan lupa. Ini kalau males ketik, Anda teman-teman bisa cek aja ya. Oke, kita copy aja lah ya. Dari mana nih? Garis miringnya, garis miring. Oke, tidak bisa nih ya. Oke, controller, coba saya copy aja di sini. Saya ngambil ininya, susah nih. Oke, app dan database kita aktifkan dulu ya. Database sheet ya. Namespace apps database sheets. Oke. Kemudian kita aktifkan kode igniternya ya, kode igniter database ya, kode igniter database, kemudian seeder ya, seeder. Oke, enter. Kita juga gunakan use code igniter, karena nanti kita akan gunakan time ya. Jadi time itu ada sebenarnya fasilitas library, sudah library-nya, maka kita bisa manfaatkan ini. Kalau tidak dipakai nanti fungsi time enum-nya tidak bisa kita gunakan. Jadi kita aktifkan dulu di sini library time-nya ya. Jadi code igniter ya, kemudian garing, tulis apa itu i18 ya, maaf 18n ya, garing backslash time. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah kelas ya, kelas orang seeder extends ya, extends seeder. Oke. Kita buat sebuah function, public function ya, function. Oke, run ya. Oke, public function run, enter. Nah, ini kita copy aja nih biar teman-teman. Ini adalah data yang akan kita inputkan. Nah, oke, kita copy sampai kemana nih? Sampai ke sini ya, sampai ke sini aja. Oke, kita copy. Kerja ini teknik kerja males ini namanya ya. Kita tambahkan sebuah data. Oke, biar sama aja ya, biar rapi datanya. Oke, kita rapikan dulu. Iya, ini kita rapikan, boleh, tidak apa-apa. Biar enak lihatnya ya. Ya, jadi kita buat sebuah file ya, buat sebuah file. Ini sudah semua ya. Oke, sudah semua. Dengan nama apa? Jadi filenya namanya, nama itu muklis, nanti file nama, alamat Jalan Gotong Royong nomor 39, created at time now, updated at time now. Jadi dia akan mengambil waktu yang ada di komputer ya. Ya, kemudian di bawahnya kita pakai simple query dulu. Jadi untuk eksekusinya kita pakai simple query. Ini biasa digunakan kalau input datanya hanya satu ya. Jadi this db query insert into orang
orangnya itu nama tabelnya, kemudian ini nama filenya, alamat, created add, updated add, kemudian data diambil dari variabel di atas. Jadi nanti diinputkan ke file yang ada di bawah ini berdasarkan data yang ada di bagian atas ya. Function, kita lihat ada yang salah sepertinya. Sip ya, Ctrl S. Oke, masih ada yang salah sepertinya. Oke, ini ada yang salah nih, tutup kurungnya nih ya, tutup kurung. Ini bukan begini, ini masih ini begini. Dua salah, ini salah, masih salah. Time, no, time. Coba kita copy semua aja ya, biar enak. Sekalian aja dari sini copy sampai ke bawah ya. Coba paste. Save public function, run, kemudian data. Oke, data, created add, updated add. Ini sudah ada datanya, sample query, created add, updated add ya. Oke, kita masih lihat ada yang salah kayak. Oh, ini ada kurang koma ya, Oke, sip ya. Ada yang kurang komanya. Kita selanjutnya selanjutnya kita akan lakukan eksekusi apakah berhasil atau tidak. Nah, eksekusi dengan menggunakan perintah ini ya. Jadi kalau tadi migrate, sekarang kita pakai seeder ya. Kita pakai seeder, kita bisa gunakan copy aja perintah, tidak apa-apa. Jadi copy, kita buka terminal ya. Kita buka terminal, new terminal, kemudian kita paste aja di sini, kita enter. Oke, jadi PHP Spark DB seed orang seeder ya. Oke. Ya, berhasil ya. Kita cek hasilnya di sini. Kita refresh, cek apakah orang sudah berisi atau belum. Oke, sudah masuk ya. Untuk tabel orang, ID 1 Muklis Jalan Gotong Royong nomor 39, ini created add dan updated add nya sama karena dia diambil dari data komputer ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa membuat sebuah tabel, kemudian kita sudah bisa mengisi tabel dengan memanfaatkan library migration dan seeder yang ada di Codeigniter 4. Nah, di bagian bawah ini sebenarnya hanya tambahan. Kita bisa gunakan query builder nanti kalau misalkan datanya terlebih dari satu data ya. Ini nanti kita coba ya, kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita akan manfaatkan ini nih, kalau datanya lebih dari satu maka kita gunakan insert using query builder ya. Jadi teman-teman bisa aja langsung di sini, misal copy aja datanya, data tambahan. Saya contohkan saja langsung ya, data tambahan kita copy aja di sini, tinggal di copy habis begitu. Atau tiga-tiganya tidak apa-apa, kita copy aja, copy lagi ya, copy. Saya perbesar dulu ya biar enak. Kita tutup. Nah, kita copy aja di sini, ditambahkan saja di sini, di paste ya. Kita lihat ini berarti, oh ini belum ada tutupnya ya. Ini kita enter lagi, ini kasih tutup, ini kasih tutup seperti ini, koma ya, koma, di tab aja gini, ini tab. Oke, ini tutup yang atasnya ya, tutup yang atas.
kayak ada yang salah nih ya. Oh, ini tutup, ada buka lagi nih di sini ya. Sini ada buka ya. Ya. Buka, kemudian ini jangan lupa tadi komanya kurang. Kita kasih koma ya. Ya, ini kita ganti misalnya jangan Muklis terus. Kita ganti Aji, coba. Aji Rausan. Ini kita ganti Muhammad Zakir ya. Oke ya. Jalan nih, jangan jalan gotong royong, jalan royong gotong, coba ya. Royong gotong nomor 93. Oke, berhasil ya. Nah, di sini harus kita ganti karena datanya lebih dari satu. Kita tidak bisa menggunakan simple query. Jadi kita gunakannya apa? Kita gunakan ini, kita kontrol garing saja ya. Nah, kita gunakan yang ini, kontrol garing, kita aktifkan. Kita gunakan perintahnya apa? Query builder. Jadi query builder, dan di sini kita gunakan apa perintahnya? This DB table orang, kemudian insert batch. Nah, jadi ada tambahan nih. Insert batch. Ini copy aja, enggak apa-apa, langsung. Insert batch, paste. Nah, gitu. Data. Oke, teman-teman ya. Kita save, kita buka lagi terminal, kita new terminal. Kita masukkan perintah apa tadi? Perintahnya php spark db seed orang seeder ya. Paste, kemudian enter. Oke, berhasil. Kita cek lagi di nih php admin, kita refresh. Oke, masuk tuh orang. Sekarang posisinya sudah ada 4 orang kayak. Nah, ya. Ada nih yang terakhir, kita gunakan packer. Nih, kita menggunakan fasilitas packer namanya. Selanjutnya kita akan belajar insert data dalam jumlah banyak menggunakan library packer. Nah, ini silakan saja teman ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Nah, ini artinya kita sudah menggunakan data di luar library yang ada. Jadi ada tambahan library, kita install dulu library-nya. Install dengan menggunakan compose require Zanino to packer, enter. Kemudian kita tambahkan atau edit beberapa script di bagian dalam script seeder tadi ya. Nah, ditambahkan di sini. Jadi ini maksudnya ini adalah perintah untuk mengaktifkan library packer-nya, dan kita akan mengambil data di secara online itu, tapi datanya adalah data Indonesia. Jadi ID ini nama, address, dan name-nya sesuai dengan standar Indonesia ya. Nanti nama akan diambil dari packer name, alamat dari packer address, created add akan diambil dari memanfaatkan from timestamp yang ada di packer ya. Yang updated kita biarkan saja. Nah, di sini kita pakai using query builder karena datanya lebih dari satu. Ingat, di sini kita pakai for i ya. Kita pakai for i for i $i sama dengan 0, $i lebih kecil 100. Artinya dia akan langsung input data sebanyak 100 data. Jadi dia akan berhenti ketika datanya sudah 100. Jadi nanti langsung di input nih di sini sebanyak 100 record data dengan menggunakan perintah ini. Sama ya, kalau sudah diperbaiki sini, sudah di-install packernya, rubah scriptnya, kemudian lakukan perintah php spark db seed orang seeder, maka nanti akan langsung muncul sebanyak 100 data. Itu saja teman-teman ya. Mungkin saya contohkan sampai beberapa data saja, dan mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.